مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع أما بعد. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, manfaat dari majelis ini bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah al-ikhtilaf wa adabuhu, ya. Perbedaan pendapat dan etikanya atau adab-adabnya. Yang pertama adalah tentang makna al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf fil lughah adamu at-tasawi wa adamul ittifaq. Jadi secara bahasa, ya, yang dimaksud dengan al-ikhtilaf itu adalah tidak sama, ya, dan tidak sepakat. Ini bisa kita lihat di Al-Mu'jamul Wasit juz 1 halaman 251, ya. Sedangkan secara istilah wa fi istilahil ulama yutlaqu al-ikhtilaf atau al-khilaf ala maknayain. Menurut istilah para ulama, yang dimaksud dengan al-ikhtilaf atau al-khilaf, ya. Jadi ada kesamaan antara istilah ikhtilaf dan khilaf. Menurut para ulama mengandung dua makna, ya. Yaitu yang pertama al-munaza'ah wal furqah wal jadal wasyiqaq al-mu'arrif lil khusumah wal baghdha. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya al-khilafu syarrun. Jadi untuk makna pertama ini konotasinya negatif, ya. Bahwa ikhtilaf atau khilaf itu memiliki makna munaza'ah, yaitu berbeda, ya, berpecah belah, al-furqah, al-jadal, artinya adalah berbantah-bantahan, asyiqaq, bercerai-berai, al-mu'arrif lil khusumah, yang bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Ini konotasi al-ikhtilaf atau al-khilaf yang maknanya negatif, sehingga kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarrun. Berbeda itu adalah hal yang buruk, hal yang jelek. Nah, sedangkan makna yang kedua, makna ikhtilaf atau makna al-khilaf adalah at-taghayyuru fir ra'yi wa wijhatin nazar natijata tafawutil uqul wal madarik. Yaitu berbeda dalam hal pendapat dan sudut pandang, yang itu merupakan hasil dari perbedaan akal dan pemahaman, ya. Jadi makna yang kedua inilah yang bisa kita terima, ya. Jadi ikhtilaf itu adalah terkait dengan perbedaan sudut pandang, wijhatun nazar, ya. Sudut pandang antara ulama ini dengan ulama ini berbeda. Antara pendapat mazhab ini dan pendapat mazhab yang itu berbeda. Natijata tafawutil uqul wal madarik, yang itu merupakan hasil dari perbedaan dalam hal pemikiran ataupun pemahaman, ya. Yang mana perbedaan atau jenis makna yang kedua inilah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan kita tidak boleh untuk ta'assub, fanatik dengan pendapat tertentu, ya.
Jadi Allah Ta'ala memberikan rambu-rambu di surat An-Nisa 59 ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Kalau kalian berbeda, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada Rasul, kepada hadis. Jadi ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Memang kita sepakat seperti itu. Namun bagaimana kita memahami Al-Qur'an dan bagaimana kita menyimpulkan dari hadis inilah yang menjadi perdebatan. Ya misalnya kalau akhir-akhir ini misalnya kita atau barangkali di antara antum ya ada yang mendapat pencerahan ya, fatwa dari salah seorang ustadz tentang hukum GoFood yang haram misalnya ya. Mungkin ada sebagian yang mendapat informasi itu ya. Jadi transaksi GoFood itu dihukumi haram karena mengandung riba. Paham ya? Artinya di situ konsumen pinjam talangan ke GoFood untuk diberikan makanan, dibelikan ya. Jadi GoFood membeli makanan ke restoran, dia mengambil margin sekitar 15%. Harga makanan 20.000 misalnya, GoFood membeli dari restoran 17.000, nah 3.000-nya dia dapat keuntungan dari pembeli, plus ongkos kirim gitu ya. Nah, di sini unsur riba menurut pendapat ini adalah bahwa si pembeli hutang kepada GoFood. Nah, kemudian GoFood ketika mengklaim minta dana kepada pembeli itu minta keuntungan kurang lebih sekitar 20 sampai atau 15% sampai 20% itu. Dan ada hadis kullu qardin syarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang mengandung manfaat maka itu berarti riba. Nah, itu wijhatun nazar ya, sudut pandang. Kita terima silahkan. Kalau ada yang menolak juga kita tidak boleh marah-marah. Artinya kalau tidak setuju dengan pendapat itu ya silakan, asalkan dengan sudut pandang dan dasar yang lainnya. Sebagai perbandingan adalah bahwa akad ini mirip dengan akad murabaha. Ya. Mirip dengan akad murabaha. Murabaha itu biasanya kalau di bank syariah digunakan untuk kredit ya, skema kredit misalnya KPR atau kendaraan misalnya. Jadi sama, ada 3 pihak juga ya. Ada pihak developer, ada pihak bank, ada pihak user. Ya mirip lah nanti ya. Seperti tadi kan ada pihak restoran, pihak GoFood sebagai perantara dan ada pihak pembeli ya. Mirip-mirip. Nah, user ingin membeli rumah, tidak punya uang cash, ditalangi dulu oleh bank. Bank membeli kepada developer rumah dalam bentuk cash, kemudian rumah itu dijual kepada user dalam bentuk kredit. Nah itu akad murabaha. Kalau dasarnya seperti itu, sah, boleh, tidak masalah. Ya. Dan murabaha ini tidak harus kredit, bisa juga cash. Artinya kalau misalnya bank menjual kepada user itu tidak dalam bentuk kredit, tapi dia menjual dalam bentuk cash dan mengambil keuntungan dari situ, itu juga nggak apa-apa, boleh. Nah, ini sudut pandang yang lainnya. Kita tidak dalam posisi mentarjih, menguatkan 2 perbedaan pendapat ini ya. Ini hanya sekedar contoh tentang wijhatun nazar ya. Sudut pandang tertentu dari ustadz tertentu dengan dalil tertentu boleh-boleh saja. Tapi jangan kemudian mengharuskan kita menerima itu, karena para ulama mengatakan ya dalam di antara kaidahnya adalah bahwa yang namanya fatwa itu ghairu mulzim. Ya. Fatwa itu tidak mengikat.
Ghairu mulzim artinya tidak mengikat. Fatwa dari ulama tertentu itu hukumnya tidak mengikat, artinya tidak kemudian itu qat'i, pasti, kemudian ketika melanggar itu menjadi batil misalnya. Nah, tidak begitu ya. Fatwa itu adalah tidak mulzim atau tidak mengikat, tidak mengharuskan. Kita punya pilihan. Nah, kalau kita punya dalil yang lain, punya referensi yang lain, silahkan. Ya. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, artinya kalaupun pilihan lain tersebut itu marjuh, ya, artinya sudut pandangnya itu lemah, dalilnya lemah, ya otomatis kita dianjurkan untuk memilih pendapat yang lebih kuat itu. Nah, ini hanya sekedar untuk contoh ya. Nanti ada beberapa contoh yang lain tentang perbedaan pendapat yang saat ini banyak sekali ya. Di dalam muqaddimah buku Fiqhul Ikhtilaf Yusuf-Qaradawi mengatakan bahwa saya tidak sedih, ya, tidak khawatir dengan serangan dari musuh-musuh Islam. Saya tidak takut umat Islam diserang dari pihak luar. Yang saya khawatirkan adalah umat Islam ini diserang dari dalam. Dari internal umat Islam sendiri yang menggerogoti nilai-nilai Islam. Beliau juga mengatakan, saya tidak khawatir dengan munculnya berbagai macam gerakan, organisasi, jam'iyah, harokah, apapun yang ada di internal umat Islam, selama tujuannya baik, visi misinya baik untuk Islam, saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan adalah kalau masing-masing ormas, masing-masing kelompok, masing-masing organisasi ini mengklaim sebagai kelompok yang paling benar, kemudian menyalahkan, menyudutkan kelompok yang lainnya sehingga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Ini yang kita khawatirkan bersama. Untuk menyatukan umat Islam menjadi satu bendera ormas, satu bendera parpol, ini sesuatu yang mustahil. Kenapa? Nanti akan kita kaji bersama. Ada perbedaan atau ada latar belakangnya. Sekian banyak kelompok, ormas, organisasi, dan sebagainya, ini enggak masalah. Yang penting sinergis, yang penting ta'awun, yang penting kerjasama di antara mereka, saling melengkapi. Ada kelompok tertentu yang konsen di bidang akidah, silakan. Ada kelompok tertentu yang konsen dalam bidang ibadah, harus sahih, ya, silakan. Ada kelompok tertentu yang konsen di bidang dakwah, sangat semangat untuk berdakwah, menyerukan masyarakat untuk ke masjid, untuk berdakwah, dan sebagainya, ini silakan. Ada yang konsen di bidang ekonomi, ada konsen di bidang politik, silakan. Semuanya saling melengkapi. Yang dikhawatirkan adalah kalau mengklaim kelompoknya yang paling benar, yang paling lurus, yang paling betul, dan kelompok lain itu salah. Nah, ini yang bahaya ya. Sehingga ada fenomena takfir misalnya ya, saling mengkafirkan di antara kelompok Islam. Nah, ini bahaya ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita pahami bersama ya tentang ikhtilaf ini dengan pemahaman yang proporsional, yang baik ya, supaya kita betul ya dalam memposisikan ya, setiap perbedaan pendapat. Ini arti dari yang sudah kita sampaikan tadi ya, tentang arti secara etimologis ya. Ikhtilaf artinya tidak sama, tidak sepakat. Kemudian secara istilah yaitu at-tanazu ya, perlawanan, perpecahan, perdebatan ya. Kemudian nah, ini pendapat atau arti yang kedua inilah yang kita pilih tadi ya, yaitu ikhtilaf ra'yi, perbedaan atau ghayur fi ra'yi tadi ya, perbedaan dalam hal pendapat dan sudut pandang yang disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan dan informasinya ya. Nah, kalau kita lihat di surat Ar-Rum ayat 22, ini jelas ya, salah satu di antara fenomena tanda-tanda kekuasaan Allah ya.
Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Perbedaan bahasa dan warna kulit kalian. Ya. Perbedaan bahasa, warna kulit kita. Inna fi dzalika la ayatin lil alimin. Lil alimin ya. Dan itu adalah tanda-tanda merupakan hal yang demikian adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, kemudian jemaah sekalian, anwa'ul ikhtilaf min haitsul jawaz wal man. Perbedaan pendapat dari sisi boleh dan tidaknya. Yang pertama, al-ikhtilafu fil usul mamnu. Perbedaan pendapat dalam hal yang usul itu terlarang. Yang dimaksud usul apa? Di sini adalah al-usul adalah al-qat'iyah. Al-jaliyatu al-mujma'u 'alaiha. Sesuatu yang prinsip ya, yang asasi, yang qat'i, yang paten, yang pasti, al-jaliyatu yang jelas, al-mujma'u 'alaiha yang para ulama sepakat. Ya, bahkan dalam kategori ijma', ya, ijma'ul ulama di sini. Ini tidak mesti dalam bab akidah ya. Dalam bab-bab ibadah pun juga banyak yang qat'i ya. Tentang wajibnya sholat 5 waktu ya, itu adalah ijma' ya dari para ulama. Tentang jumlah masing-masing rakaat di setiap sholat yang 5 waktu itu masing-masing berapa. Nah ini sudah sepakat. Kalau kita berbeda dalam hal itu mamnu ya, terlarang. Sedangkan al-ikhtilaf fil furu' jaiz, berbeda pendapat dalam hal yang cabang itu boleh. Yang dimaksud dengan cabang adalah al-furu' adh-dhanniyatu al-khafiyatu al-mukhtalafu fiha. Jadi yang dimaksud dengan hal-hal yang cabang itu adalah sesuatu yang lawan dari qat'iyah, dhanniyah, yang tidak paten ya, yang relatif. Al-khafiyatu yang samar, al-mukhtalafu fiha, yang mana para ulama berbeda pendapat dalam hal itu, ya. Artinya mereka belum sepakat. Ya. Jadi tidak mesti yang usul itu akidah, yang furu' itu syariah, yang di dalamnya adalah ibadah, ya. Tidak mesti. Ada sebagian akidah itu yang masuk di dalam hal yang cabang, yang disebut dengan furu'ul akidah. Misalnya, ya, apakah seorang manusia pada saat di kuburan, baik itu mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur itu dengan fisiknya atau rohnya saja. Itu para ulama beda pendapat. Apakah fisiknya ataukah rohnya yang disiksa atau mendapat nikmat kubur itu. Mereka berbeda. Kemudian, ya, apakah misalnya hal yasilu thawabu al-qira'ah lil mayyit misalnya. Kita membacakan surat Al-Fatihah misalnya. Apakah sampai pahalanya kepada orang yang meninggal atau tidak? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Hal-hal yang seperti ini walaupun terkait dalam masalah akidah, tetapi ini adalah masuk furu'ul akidah. Yang kalau berbeda di situ bukan sesuatu yang tabu ya, bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang mamnu, yang terlarang, tetapi boleh kita berbeda pendapat walaupun dalam bab akidah namun masuk dalam hal-hal yang furu' ya. Kalau yang prinsip tidak boleh ya. Misalnya rukun iman yang 6 itu, walaupun dalam hal ini tidak secara eksplisit langsung ya disampaikan, artinya dalam Al-Quran ya,
tetapi di hadis kan ada ya tentang masalah ketika Nabi menjawab mal iman, maka beliau menjawab dengan al iman, wa al imanu billah dan seterusnya itu. Itu kemudian disimpulkan oleh para ulama, oh berarti itu rukun-rukunnya misalnya. Nah, jadi kalau kita berbeda di situ, yang itu merupakan kesepakatan para ulama, mamnu ya kita terlarang. Tapi kalau kita berbeda dalam hal furuknya, misalnya begini. Iman ini definisi mayoritas ulama kan al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Itu mayoritas ulama begitu ya. Meyakini dalam hati, kemudian melafalkan dengan lisan dan mengaplikasikan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Terutama 3 dimensi iman ini mayoritas begitu. Tapi Al-Imam Abu Hanifah berbeda di sini. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa iman itu 2 dimensi saja. Yaitu al-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan. Sedangkan al-amal bil jawarih, melaksanakan dengan anggota badan, menurut Imam Abu Hanifah itu tidak termasuk dalam dimensi iman. Nah, ini salah satu contoh ya. Masalah keimanan, masalah akidah. Tetapi perbedaan antara jumhur dengan Abu Hanifah ini bukan perbedaan yang usul ya. Jangan sampai kita ada memang pendapat ya yang kemudian sampai menyesatkan Abu Hanifah gara-gara pendapatnya ini, ya. Ada yang sampai seperti itu. Karena menyelisihi jumhur, ya. Walaupun Abu Hanifah berbeda bahwa iman itu atau amal itu tidak termasuk dalam dimensi iman, tapi beliau sepakat dengan jumhur bahwasanya iman itu tidak berguna, tidak manfaat kalau tidak diamalkan. Iman, amal soleh, ya. Jadi semua, atau kalau kita baca ayat-ayatnya itu, al-iman ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya kan? Beriman dan amal soleh. Tidak ada manfaat kalau hanya sekedar iman, tapi tidak ada amalnya. Demikian pula amal tanpa dilandasi dengan iman juga tidak diterima, ya. Jadi saling melengkapi. Itu sudah sepakat. Abu Hanifah juga mengatakan begitu. Artinya substansinya sama, tetapi furuknya, cabangnya berbeda. Nah, ini tidak masalah ya. Ini sekedar contoh bahwa ada sekian banyak furuk dalam bab akidah yang kalau kita berbeda juga tidak ada masalah di situ ya. Ini artinya ya bisa sama dengan yang saya sampaikan di atas. Yang menjadi, ini poin terakhir ya, yang menjadi acuan penentu usul ataupun furuk adalah ilmu usul fikih. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari usul fikih ya. Jadi kalau fikih itu cabangnya, usul fikih itu asasnya. Kalau fikih itu seperti batang pohonnya, kalau usul fikih itu seperti akarnya. Nah, maka perlu kita mempelajarinya dengan baik ya. Untuk membuat kesimpulan harus ada intinya dulu ya. Dalil-dalil yang inti dulu. Sebab khilaf, perbedaan pendapat secara umum ada 2 ya. Yang pertama terkait dengan akhlak dan kejiwaan. Yang kedua terkait dengan fikriyah. Jadi kalau latar belakang perbedaan pendapat itu karena sebab pertama ini tercela ya, tidak boleh. Orang berbeda karena faktor akhlak. Nanti ada penjelasannya. Ya, akhlak itu apa saja? Karena moral, ya. Karena ada penyakit hati, karena ada hasad. Nah, jadi ini ya. Penjelasan dari akhlak dan kejiwaan itu diantaranya adalah 4 faktor ini. Ada unsur gurur, ya. Bangga diri, kemudian suudzon, berburuk sangka, kemudian yang ketiga bangga diri ikut nafsu, ya, karena hawa nafsunya. Yang keempat karena ta'assub. Jadi misalnya, ya bukan hanya
kalau namanya penyakit hati ini bukan hanya menjangkiti orang awam ya. Para ulama juga, mereka-mereka yang memiliki ilmu justru sangat rentan memiliki penyakit-penyakit hati seperti ini ya. Karena faktor gengsi ya, misalnya supaya pendapatnya itu tidak sama dengan pendapat dari ulama lainnya, yang ulama lain itu pesantrennya misalnya lebih kecil, saya lebih besar pesantrennya, harus berbeda pendapat, nah, misalnya. Nah, ini karena faktor akhlak, ya, faktor moral. Nah, ini dilarang ya. Dalam Islam ini tidak boleh. Ini termasuk ikhtilaf yang mazmum, ikhtilaf yang tercela ya. Karena 4 hal ini. Adapun perbedaan pendapat karena latar belakang pemikiran ya, keilmuan, ini yang diperbolehkan ya, ditolerir. Seperti perbedaan dalam masalah furu' syariah yang sudah kita contohkan sebagian, dan juga sebagian masalah akidah yang tidak prinsip. Jadi sebagian sudah kita contohkan, dan ini banyak sekali ya. Perbedaan dalam hal furu'ul ibadah ya. Dalam hal sholat saja sekian banyak kita berbeda. Misalnya yang kita datang ke masjid ini ya, atau masjid yang lain, datang jam 5. Apakah kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, ataukah langsung duduk? Nah itu masuk furu' ya. Apakah kalau kita nanti langsung duduk, kita melanggar salah satu dari hadis, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Kalau salah seorang kalian masuk ke masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kalau kita langsung duduk berarti menyalahi hadis itu. Tapi kalau kita sholat tahiyatul masjid, kita mengamalkan hadis itu, kita terkena larangan sholat di 5 waktu, yaitu setelah subuh sampai matahari terbit, saat matahari terbit, saat matahari berada di tengah-tengah, setelah sholat asar sampai maghrib, dan saat matahari terbenam. Nah, kita masuk melanggar yang keempat ini ya. Kalau kita sholat ya kan, apakah kita sholat mengamalkan hadis itu tapi terkena larangan hadis yang lain. Nah inilah contoh ya tentang furu'ul ibadah yang ini sangat banyak ya. Sekali lagi kita tidak dalam posisi mentarjih salah satu pendapat ya. Tapi hendaknya ketika kita pilih salah satunya maka kita faham, oh dasar saya memilih itu karena dalil ini ya. Dasar saya meninggalkannya itu karena dalil yang itu. Nah inilah kita pentingnya untuk thalabul ilmi ya, mencari ilmu yang benar. Kalau kita tidak tahu maka kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Misalnya contoh yang lain ya, dalam bab muamalat ya. Bahwa misalnya ada pendapat yang mengatakan murid-murid ya, misalnya di SD atau di TK ya, diwajibkan untuk membawa hadiah. Nah, kemudian tukar hadiah. Nah, tukar hadiah di antara teman-temannya. Ya, misalnya harganya sekian, 10.000 ya, membawa dikemas, dibungkus, dibawa ke sekolah, nanti ditukar hadiah. Nah, ini menurut pendapat tidak boleh ya. Termasuk di sini adalah transaksi yang mengandung gharar. Gharar itu ketidakpastian. Dan bisa jadi dia menerima hadiah tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi yang namanya transaksi menurut pendapat ini bukan hanya jual beli, tabadul ya, saling barter itu juga termasuk transaksi. Nah, maka tidak boleh ada unsur gharar di situ. Nah, ini kan wijhatun nazar ya. Tadi ya saya katakan sudut pandang tertentu. Nah, termasuk Ustadz ini juga yang saya lihat memang Ustadz ini agak ketat ya. Jadi dia dalam pendapat-pendapatnya ketat ya. Dan menurut saya ada sisi lain yang bisa untuk kita jawab ya. Beliau juga mengatakan bahwa yang namanya itikaf itu tidak boleh dilaksanakan di masjid perumahan. Jadi itikaf tidak boleh dilaksanakan di masjid perumahan.
Al-Ghifari ini perumahan ya, Gria Santa. Berarti tidak sah iktikaf di sini. Menurut pendapat Ustadz ini ya. Siapa namanya ya antum cari sendiri ya. Kenapa? Karena alasannya adalah ada di salah satu surat Nuh ya. Jadi bahwa intinya status tanahnya itu harus wakaf gitu ya. Wa annal masajida lillahi. Nah, itu ya, ayatnya itu ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah. Jadi dia memiliki persyaratan status tanah masjid itu harus wakaf. Sementara status tanah di masjid perumahan itu adalah fasum. Betul ya? Ini adalah fasum dari developer ya, mensyaratkan ada aturan sekian persen untuk fasilitas umum didirikan, apakah masjid, tempat ibadah atau sekolah ya. Nah, termasuk ini adalah fasum dari perumahan Gria Santa. Jadi menurut pendapat ini tidak sah iktikaf di masjid ini. Ya, sekali lagi itu wijhatun nazar ya, sudut pandang, nggak perlu kaget ya. Bukan hanya sekarang ya, ulama dulu juga berbeda pendapat, ya nggak perlu kaget ya. Kalau di antara para sahabat ada yang mutasyaddid seperti Umar bin Khattab, itu keras. Ada Abu Bakar yang lemah lembut ya, dalam hal menentukan tawanan perang Badar, itu berbeda pendapat. Rasulullah minta pendapat para sahabat itu. Ya, mereka berpendapat berbeda-beda. Status tawanan perang Badar ini mau kita perlakukan untuk diapakan? Kalau pendapat dari Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka adalah saudara-saudaramu ya, maka ampunilah mereka, berilah silakan untuk ditebus ya, dengan tebusan ya, dimaafkan. Pendapat Umar, ya Rasulullah, mereka telah mengusirmu, maka pancunglah leher-leher mereka, bunuh mereka semua. Nah, itu mutasyaddid. Ada lagi pendapat Abdullah bin Rawaha juga sama dengan Umar, ya Rasulullah, kumpulkan kayu bakar, kemudian bakarlah dan lemparkan mereka, dibakar tawanan perang itu dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah mengakomodir pendapat dari Abu Bakar ya. Diterima pendapat Abu Bakar, walaupun kemudian wahyu turun membenarkan pendapat dari Umar bin Khattab. Di surat Al-Anfal itu ya, antum bisa buka Al-Anfal ayat 68 kurang lebih itu ya. Itu Allah membenarkan pendapat dari Umar. Tapi Rasulullah sudah memutuskan ya. Beliau sudah memutuskan dan beliau tidak merevisi sesuai dengan turunnya wahyu, tidak. Tapi sudah diputuskan ya. Dan Umar di sini apa? Tidak kemudian sombong ya. Nah, beliau tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik dari Abu Bakar. Mentang-mentang pendapatnya dikuatkan oleh wahyu, kemudian sombong dan menyudutkan Abu Bakar, tidak. Beliau tidak punya penyakit hati seperti itu. Nah, inilah sikap yang perlu untuk kita miliki. Walaupun kita berada pada pihak yang kuat misalnya, dalilnya kuat, sudut pandangnya kuat, tapi ada berbeda, sudah. Kita toleransi, silahkan kita pilih pendapat masing-masing ya, tidak perlu kemudian memaksakan seperti itu ya. Nah, karena nanti urusannya di akhirat, pertanggungjawabannya kan pribadi-pribadi ya, tidak kolektif nanti di akhirat, tapi masing-masing pribadi kita mempertanggungjawabkan pilihan kita di dunia. Nah, jadi furu' syariah sini banyak. Atau perbedaan dasarnya fikriyah adalah perbedaan dalam sikap politik dan pengambilan kebijakan. Sekarang musim pilkada ya, 2018 ini kurang lebih ada sekitar 117 pilkada. Nanti 2019 ada pemilu ya. Masing-masing kita umat Islam ini menentukan pilihan yang mana, calon yang mana, partai yang mana, silahkan. Sesuai dengan keilmuan kita masing-masing kepada pilihan calon yang kita pilih itu. Apakah dia punya kredibilitas, punya kapabilitas, ya, punya kemampuan, punya moral yang baik, silahkan. Ya.
masing-masing ini kita dibebaskan untuk menentukan ya sesuai dengan apa yang kita ilmui atau pengetahuan kita dengan calon tertentu ya, dengan partai tertentu itu, tapi itu tadi ya dasarnya adalah dengan fikriyah ya, dengan landasan basirah ya. Jadi ala ilmin wa yakin ya, dengan ilmu dan keyakinan dengan apa yang kita pilih. Karena ketika kita milih berarti kita menentukan memberikan amanat ya kepada seseorang. Kalau yang kita beri amanat itu khianat, nah berarti kita terkena dampaknya, Allahu alam ya. Nanti gimana hisabnya atau evaluasinya ya nanti di akhirat ya. Baik jemaah sekalian, berikutnya adalah nah, ini kalau ini poin yang pertama ya. Jadi perbedaan yang diperbolehkan adalah dalam hal kalau latar belakangnya itu adalah fikriyah. Nah, perbedaan yang dilatar belakangi oleh pemikiran itu diantara sebabnya adalah ikhtilaful ukul fi kuwatil istinbat au dha'fihi. Perbedaan pemahaman ya, atau akal pikiran kita dalam mensikapi suatu dalil itu apakah dia itu fi kuwatil istinbat ya dalam hal kuat ya, dalam hal menyimpulkan atau lemahnya seseorang dalam menyimpulkan dalil tertentu itu. Nah, ini nanti biar lebih lengkap ya. Yang kedua, sa'atul ilmi wadhiquhu ya. Keluasan ilmu ataupun sempitnya pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Kemudian ikhtilaful bi'at, perbedaan dalam hal lingkungan. Nah, kemudian yang keempat adalah ikhtilaf al-itmi'nan al-qalbi ila riwayah. Perbedaan dalam hal ketenangan hati untuk memilih riwayat tertentu. Dan yang kelima adalah ikhtilafu takdiri dilalat. Artinya perbedaan dalam menempatkan pemahaman dari dalil-dalil tertentu itu. Ini terjemahannya supaya lebih jelas ya. Ini. Jadi yang pertama adalah perbedaan kemampuan akal para ulama dalam menyimpulkan ayat atau hadis yang multi interpretatif ya, yang disebut dhoniyah tadi ya. Dan ini kalau dalam hal perbedaan ini sangat banyak ya. Misalnya kita ambil contoh saja untuk perbedaan, terutama dalam hal tadi kita sepakat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan ya. Tetapi bagaimana mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi pertanyaan ya. Salah satu contoh di surat Al-Ma'idah ayat 6, satu ayat saja, tetapi paling tidak di sini ada 6 perbedaan. Ini masalah wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, kalau kalian berdiri mau melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kepada 2 mata kaki, dan seterusnya. Nah, ayat ini tadi saya katakan paling tidak ada 6 perbedaan pendapat di sini ya. Yang pertama, masing-masing dari rukun yang harus kita lakukan pada saat wudhu ini disambung dengan huruf ataf wawu ya. Maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Jadi ada 4 anggota tubuh yang rukun minimal ya. Kalau kita hanya terbatas airnya, maka minimal kita mengalokasikan 4 anggota badan ini, baik kita basuh atau kita usap tadi ya, dalam hal wudu. Nah, masing-masing disambung dengan huruf wawu, apakah ini mengharuskan kita untuk tertib ataukah tidak. Nah, itu karena wawu itu posisinya tidak harus berurutan ya.
Kemudian ada lagi istilah al-muwalat. Al-muwalat itu harus dalam waktu yang singkat. Misalnya kita membasuh tangan di Masjid Al-Ghifari, terus airnya habis. Nah, kita jalan ke Masjid Ramadan, membasuh, misalnya wajah di Al-Ghifari, ya. Habis airnya, kita berjalan di Masjid Ramadan membasuh tangan, misalnya, ya. Kok habis lagi airnya? Kita jalan ke Masjid Muhajirin sana, ya, di Gria Santa Eksekutif sana, mengusap kepala dan membasuh kaki. Nah, boleh nggak begitu, ya? Padahal di sini kan tidak ada keterangan mengharuskan al-muwalat. Muwalat itu dalam waktu yang pendek, ya. Keberlangsungan yang terus-menerus. Nah, ini berbeda, ya. Yang kedua, kata-kata biru'usikum, ya. Bak di sini lil tabi'id atau lil ilsok. Usaplah dengan kepala-kepala kalian. Karena bak di sini penggunaan bahasa Arab ada dua. Bisa bermakna sebagian, bisa bermakna keseluruhan, ya. Ada makna, kalau makna sebagian berarti cukup sebagian kepala diusap. Atau makna yang berikutnya adalah lil ilsok, lil jami, ya, jami ra's, yaitu semua rambut. Nah, itu berbeda. Yang ketiga, mulamasah, aulamastumun nisa, belum lagi orang Syiah, ini berbeda, ya. Kalau kita membaca wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya. Lamnya itu wa arjulakum itu difathahkan karena atofnya kepada tangan dan wajah. Tapi kalau orang Syiah membaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum, usaplah kepala kalian dan usaplah kaki kalian, gitu. Atofnya memang lebih dekat kepada ru'usikum, ya, kasroh. Nah, tapi yang benar adalah difathahkan, ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, ya. Kalau kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal wa'id, atau datang dari WC, ya, dari tempat atau kamar kecil, au lamastumun nisa, atau menyentuh wanita. Nah, mulamasa di sini maknanya apa? Apakah menyentuh biasa, ya? Apakah bermakna jima? Nah, ini berbeda pendapat. Kemudian kata-kata wa'idyakum di sini, falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, so'idan, dengan debu. Nah, so'idan di sini debu maksudnya apa? Apakah debu pasir seperti di jalan-jalan, seperti di pantai, ataukah bisa bermakna apapun yang ada di depan kita, apakah di pesawat itu seperti di jok yang depan, ataukah di dinding-dinding pesawat, atau di bis misalnya. Kata-kata so'idan di sini apa maksudnya? Kemudian wa'idyakum, ya. Jadi yang diusap adalah wajah kalian dan tangan kalian. Nah, tangan di sini apakah yang dimaksud sampai hanya pergelangan tangan, ataukah seperti wudu sampai kepada siku? Inilah perbedaan-perbedaan, walaupun satu ayat tetapi memiliki makna yang bermacam-macam sehingga berdampak kepada hukumnya yang berbeda-beda. Nah, ini sesuatu yang lazim, ya, tidak bisa kita hindari dalam hal istidlal, ya. Perbedaan dalam menempatkan dalil yang harus didahulukan dari yang lain. Seperti contoh kita kembali ke sholat tahiyatul masjid tadi, ya. Mana yang umum dan mana yang khusus. Nah, itu berbeda. Kalau usul fikih, dalil yang khusus itu mentaksis dalil yang umum. Nah, misalnya tadi itu, bahwa dalil yang umum itu adalah kita masuk masjid harus sholat 2 rakaat, tapi taksisnya kalau kita masuk masjidnya di 5 waktu berarti tidak perlu sholat. Itu kalau kita hukumi yang khos itu adalah yang larangan sholat di 5 waktu. Kalau dibalik, misalnya ini yang am, nah, jadi dalil larangan ini bersifat umum, yang khos itu adalah perintah untuk sholat 2 rakaat, nah, berarti kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu di dalam ranah usul fikih, ya, untuk menentukan mana dalil yang umum, mana yang khusus itu. Jadi memang pembahasannya lebih ini, ya. Yang lebih penting adalah kita memiliki
ini ya, kaidah. Berbeda pendapat ini ya, prinsipnya yang penting adalah ikhtilaf dalam masalah furu' itu pasti terjadi, tidak bisa kita hindari ya. Kemudian ikhtilaf dalam masalah furu' ini tidak memecah belah. Tidak boleh menjadikan mufarrik ya, memecah belah di antara barisan kita. Dan aib itu pada ta'assub, bukan pada ikhtilafnya. Nah, tadi bersatu atau ta'assub fanatik dengan pendapat tertentu, itu yang aibnya ya. Tidak ada paksaan dalam masalah ijtihad ya. La ilzama fil masail al-ijtihadiyah. Selama itu adalah masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah yang mengandung benar atau salah, maka tidak boleh dipaksakan ya. Tadi dalam fatwa itu ya. Ikhtilaf itu adalah rahmat atau keluasaan bagi mukallaf. Kata Umar bin Abdul Aziz, beliau menyitir dalam salah satu pendapatnya, saya lebih senang mendapatkan perbedaan di kalangan sahabat ya. Karena saya bisa memilih pendapat yang pas gitu ya. Jadi kita contohkan ada sahabat yang keras seperti Umar. Dan itu mencontoh keputranya, Abdullah bin Umar, itu juga sahabat yang keras. Sahabat yang lunak itu adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Umar keras, Abdullah bin Abbas lunak. Abdullah bin Umar itu enggak mau gendong anak kecil itu ya. Gendong, kemudian mangku, enggak mau. Karena menurut beliau, liurnya anak kecil itu najis. Gitu. Jadi enggak mau. Kalau Ibnu Abbas, bukan hanya digendong, diciumi anak kecil itu karena enggak masalah. Liurnya anak kecil itu adalah hal yang suci. Gitu. Nah, tetapi mereka sangat toleran ya. Pernah Abdullah bin Abbas ini berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam hal warisan. Berbeda sangat ketat gitu ya, dalam satu majelis. Tapi di kesempatan yang lain mereka saling hormat. Ketika Zaid bin Thabit ini naik unta, Abdullah bin Abbas nuntun unta itu. Dan mengatakan beginilah cara kita untuk menghormati ulama. Kemudian Zaid bin Thabit turun dari untanya dan mencium tangannya Abdullah bin Abbas dan mengatakan beginilah cara kita menghormati ahlul bait, keluarga besar Rasulullah SAW. Coba kita lihat ya, mereka berbeda pendapat tapi fair ya. Itu dasarnya fikriyah tadi nggak masalah. Berbeda pendapat kalau dasarnya pemikiran objektif silakan. Di luar itu mereka bermuamalah, saling ihtiram, saling menghormat, saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Inilah yang kita harapkan di antara sesama ulama, sesama kaum muslimin ya. Kita cari titik-titik persatuan, titik-titik pertemuan ya, titik-titik yang bisa menyatukan umat Islam ya. Dan yang penting adalah itu tadi ya, kita tidak fanatis, tidak fanatik, tidak ta'assub dengan madhab atau pendapat tertentu ya. Madhab ini adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita dalam ibadah, dalam melaksanakan syariat Islam. Bukan kita untuk mempersulit ya. Dan kita pilih pendapat tertentu di satu muamalah, satu ibadah, pendapat yang lain di ibadah yang lain itu tidak masalah ya. Asalkan dasarnya itu kita ketahui latar belakangnya dengan baik. Saya kira itu untuk materi ini, barangkali mungkin ada sambungannya yang perlu kita lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semua, memberikan hidayah ma'unah kepada kita semua, sehingga menjadikan kita terus berjalan di atas jalan yang lurus sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Aku luka astaghfirullah, Allahumma fiqh ila aqmitarik, wal hadi ila saba'i sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.